Oke, yang selanjutnya akan dibahas bagian C, perlakuan terhadap biaya angkutan pembelian bahan baku. Jadi sekarang kita fokus ke biaya angkutnya. Ada tiga perlakuan terhadap biaya angkutnya. Jadi anggaplah ongkos kirimnya gitu ya. Yang pertama, diberlakukan sebagai penambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, harga pokok bahan baku. Kedua, diperlakukan sebagai unsur biaya overhead (BOP). Ini nanti akan dibahas lebih dalam lagi, apa, di bab yang BOP, nanti ada BOP dibebankan, BOP sesungguhnya. Terus yang terakhir adalah diperlakukan sebagai biaya periodik. Nah, ini paling gampang karena, tinggal dipisahkan aja di bagian paling bawah. Biaya angkut diperlakukan sebagai penambahan harga pokok bahan bakunya. Jadi jurnalnya kurang lebih seperti ini, saat biaya angkut pembelian diakui atau terjadi, biaya angkut pada kas, waktu terjadinya gitu ya. Biasanya kita buat jurnal, umum. Nah, jurnalnya beginilah, waktu ada kegiatannya, kan udah biasa ya, oh iya biaya angkut pada kas. Nah, saat biaya angkut dibebankan ke harga pokok pembelian, dia, biaya angkut pembeliannya kita kreditkan, nah debitnya itu kita ganti jadi persediaan bahan baku. Jadi ini kita hapuskan biayanya, kita masukkan ke persediaan bahan baku, jadi dia menambah nilai dari bahan baku. Nah, misalnya bahan baku kita harusnya nilainya cuma 5 juta. Tapi lewat jurnal yang ini, apa namanya, 5 juta itu bertambah misalnya 500 ribu ya, karena biaya angkutnya 500 ribu. Jadi nanti biaya bahan baku, padahal bahan bakunya cuma 5 juta, tapi kita alokasikan biaya angkut ini ke dalam, jadi biaya persediaan bahan baku kita jadi 5.500.000. Itu yang namanya, nambah ke harga pokok dari barang kita. Nah, sebagai penambahan harga pokok barang yang dibeli, biaya angkut dapat dialokasikan dengan 2 metode. Pertama, perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli dan perbandingan harga faktur. Jadi ini kita bandingkan sama kuantitas, ini kita bandingkan dengan harga faktur. Ada contoh soalnya. Di sini mungkin supaya lebih paham nanti saya buat dalam bentuk apa Excel aja untuk hitung yang bagian bawah ininya. Jadi ada soal PT Mentari punya 3 jenis bahan baku, ada AA, AB, dan AC seperti di sini. Saya bukakan Excelnya dulu. Oke, ini saya sudah siapkan Excelnya. Nah, jadi kita pakai yang pertama, itu perbandingan kuantitas, yang kedua baru perbandingan harga faktur. Dari kata perbandingan kuantitas ya udah kita bandingkan ada aja jumlah kuantitas di sini. Nah, kita isi-isi dulu tabelnya. Ada 3 bahan baku AA, AB, dan AC. Jadi tabel ini saya buat dari modul ya, cuma dipindahin ke Excel aja supaya mudah hitungnya. Nah, harganya di sini dengan jumlah harga dan faktur ini jumlahnya, rinciannya AA itu 1.750.000. Oke, supaya mudah dibaca. Hmm, Oke, terus AB 1.225.000. Terus AC 525.000. Kuantitasnya untuk yang AA itu jumlahnya berapa kilo nih? Kuantitas masing-masing AA 400 kilo, AB 320 kilo, ambil dari sini ya nih. A 400 kilo, 320, AC 80 kilo. Nah, kita totalin dulu. Biaya ini seharusnya sama dengan harga ini ya, 3.500.000 harusnya. Rumusnya salah. Kita jumlahkan dari atas sampai bawah. Oke, nah harusnya hasil ini sama dengan ini 3.500.000 karena tadi dia udah bilang total harga fakturnya segini. Terus kuantitasnya harusnya sama dengan ini juga. Nggak ada kuantitas total ya, kuantitas masing-masing aja, nggak ada kuantitas total. Oke. Totalnya adalah 800 kilo. Nah, sekarang kita mau hitung nih, berapa sih alokasi biaya angkutnya supaya kita bisa dapat harga pokok bahan bakunya. Nah, di sini ada coret-coretannya, jadi saya pakai snipping tool aja mungkin biar gampang coret-coretnya ya. Kalau tulisannya jelek mohon maaf karena ini
tulisnya ya seadanya aja. Oke, kita perhatikan lagi dari tabel kita. Ini ada perhitungannya dan ini ada tabel Excelnya. Nah, oke. Nih kalian cari-cari aja sendiri, cuma saya ala kadarnya aja. Gimana sih cara menghitung alokasi biaya angkut? Jadi ini ada perhitungannya. Karena kita pakai kuantitas, ya udah kita untuk yang AA berapa sih? Ini ingat ya, yang poin pertama itu diminta nih berdasarkan kuantitas. Berdasarkan kuantitas, ya udah kita pakai kuantitas. Jadi kuantitasnya berapa? Yang AA itu 400. Ya udah kita pakai 400 di sini. Di sini ya saya tulis 400. 400 perkan dengan totalnya 800. 800. Oh, jelek banget tulisannya. 800. Ini mohon maaf ya, jelek banget tulisannya. Terus dikalikan dengan biaya angkutnya. Nah, kita perhatikan biaya angkut di soal berapa. Biaya angkut yang dibayar 800.000. Nah, mau dipecah-pecah aja produk ini berapa, produk ini berapa. Tadi biaya angkutnya 800.000 ya, jadi kalikan dengan 800.000. Oh ya ampun, ini, mohon maklum nih tulisannya jelek banget. 800.000. Oke. Nah ini kita kalikan aja sendiri. Ingat ya, jadi diabaikan aja tulisan yang jelek itu. Jadi ini saya tulis di Excel nih rumusnya nih. Jadi 400. Oh, pakai ini aja deh. Ini saya bagikan, saya kunci dulu. Saya bagikan dengan, salah, salah, salah. Ini saya bagikan dengan ini yang dikunci. Oke, terus saya kalikan sama 800.000. 823. Oke. Jadi hasilnya 400.000. Nanti kalian pakai kalkulator sendiri aja ya. Ini harusnya benar jawabannya 400.000. Oke, karena saya pakai Excel, saya boleh tarik semuanya. Nah, ini berarti sisanya kalau mau kerja yang B juga sama. Nih, saya hapus dulu tulisan yang jelek ini supaya nggak pusing. Jadi nanti kalian coba aja hitung bener apa salah. Kalau salah nanti kasih tahu saya aja lagi apa hasil perhitungannya salah. Harusnya hasilnya segini. Jadi sama AB didapat juga dari ini kuantitasnya AB 320. 320 jadi nanti tinggal tulis ini aja 320. Ya ampun makin jelek aja makin nulis. Oke. Perkan dengan total semuanya. Jadi ini 800 ya udah kita tulis 800. Terus dikaliin dengan tadi biaya angkutnya totalnya 800.000. Jadi kalikan aja dengan 800.000. Hasilnya harusnya sama dengan 320.000. Ini coret 100. Ya harusnya benar 320.000. Nah, terus yang terakhir juga sama untuk yang Aceh. Jadi ini nanti ditulis saja angkanya di sini ya. Yang pertama 400.000, 320. Ini kalian hitung manual kalau saya pakai Excel. Terus yang Aceh juga sama. Em, ini saya hapus. Kalau kalian jangan dihapus juga. Kalian kan bebas nulisnya gitu. Lebih baik kalau modulnya bisa di print. Jadi kalian bisa coret-coret karena untuk apa namanya AKB ini semua full dengan hitung-hitungan. Jadi akan lebih baik kalau misalnya kalian print out modulnya supaya bisa dicoret-coret gitu intinya ya. Oke, untuk yang ini bentar. Oke, untuk yang AC itu juga sama berdasarkan kuantitas berarti ini 80. 80 perkan dengan total semuanya 800 juga. Nanti kalikan sama total angkutnya. Biaya angkutnya tadi 800.000. Ya udah kali aja dengan 800.000. Nah, kalau udah hasilnya harusnya 80.000 juga. Nah, ini jadi masing-masing biaya angkutnya kita pecah-pecah. Yang bahan baku AA ternyata biaya angkutnya 400, bahan baku AB 320, bahan baku AC 80. Nah, kalau kita totalkan ini tambah ini hasilnya harus pas dengan hasil yang di soal. Yang ini biaya angkut totalnya 800.000 harus pas. Jadi karena saya pakai Excel ya udah. Jadi ini hasil jumlahnya semua ya. Oh benar ternyata 800.000. Nah jadi berapa sih harga pokok bahan baku untuk produk A? Nah ini caranya udah karena jumlah dari harga ini udah merupakan biaya per unit udah kali dengan kuantitas ya udah kuantitasnya diabaikan aja. Jadi kita langsung tambahin aja harga ditambah dengan biaya angkutnya. Jadi
Untuk produk A, total harga pokok bahan bakunya adalah 2 juta. Jadi bukan 1 juta lagi, tapi 2 juta karena harus ditambahkan biaya angkut. Yang AB 1 juta 200 jadi 1,5 juta karena harus tambah biaya angkut. Yang ini juga sama Aceh dari 500.000 harus jadi 600.000, 605.000 karena harus tambah biaya angkut. Nah ini kita totalkan juga hasilnya sekitar 4.300.000 bisa didapat dari 3.500.000 tambah 800 juga hasilnya 4.300.000 juga. Jadi ini untuk menghitung apa, harga pokok. Kalau misalnya, kan tadi di awal saya ada jelasin nih, ini adalah pembebanan kalau, ceritanya bahan bakunya dibebankan ke harga pokok. Nah, harga pokok produk kita harusnya cuma 1 juta, ya jadi segini karena bahan, apa, biaya angkutnya kita alokasikan ke dalam, harga pokok bahan baku tersebut. Jadi ini nilainya. Terus oh ya, kenapa biaya angkut harus dipecah per produk? Ini juga akan kalian pelajari lebih jelasnya nanti kalau di bab selanjutnya. Mungkin setelah UTS kalau nggak salah saya, kita akan menghitung alokasi untuk masing-masing produk. Jadi produk yang pertama, produk yang kedua, produk yang ketiga, hitungnya itu beda-beda. Makanya ini harus dipecah-pecah juga. Oke, itu yang kedua. Nah, sekarang kita akan lihat gimana sih kalau misalnya poin yang B, alokasinya berdasarkan harga faktur. Jadi kita akan pakai harga faktur. Ini sama soalnya, jadi saya copy paste dulu. Oke, ini saya sudah sediakan kembali tabelnya. Jadi kita sekarang mau coba perbandingan berdasarkan harga faktur. Nah, ini sama dapat dari soal angkanya. Kita hitung alokasi biaya angkutnya aja, oke? Balik lagi ke snipping tool saya yang tulisannya jelek ini. Nah, ini oke. Karena perbandingannya berdasarkan harga faktur, ya udah kita pakai harga fakturnya aja. Untuk yang produk AA tadi harganya 1.750. Ya udah kita pakai di sini angka faktur yang kita hitungnya AA dulu ya. Jadi 1.1750 50 kita perkan dengan total ya ampun. Aduh, menyedihkan sekali ya tulis pakai ini ya. Ini eh nasibnya kalau nggak punya pen tablet. Oke. Harganya jadi yang yang bahan baku yang AA perkan dengan total semuanya. Ingat kita pakai yang harga faktur. Jadi 3.500.000 sama kayak tadi sih, cuma kalau tadi kan kuantitas, kalau ini kita pakai harganya aja. 500. Oke. Nah, nanti dikaliin sama, dikalikan dengan biaya angkutnya. Jadi biaya angkutnya tadi di soal sama ya, totalnya 800.000. Ya udah, kita pakai 800.000 juga di sini. Kali 800.000. Wow. Heh, dapat. Aduhai. 800.000. Ini videonya durasinya jadi lama hanya untuk menulis di sini aja. Oke, ya kurang lebih gitulah. Oke, nah saya hitungnya pakai Excel aja. Oke, jadi ini nanti harganya 175.000. Eits, saya bagikan dengan tunggu. Oke, oke. Saya bagikan dengan ini total semuanya. Total semuanya. Terus nanti kita kalikan dengan tadi biaya angkutnya 800.000. Jadi kalau kalian biasakan hitung manual ya karena nanti ulangan bukan pakai Excel. Cuma saya ini kan supaya memudahkan jelasin aja karena tulisnya agak susah. Jadi ini saya tarik ke bawah aja langsung. Tunggu. Oke, ini udah benar, ini juga udah benar. Oke. Nah, ini hasilnya juga sama ya. Totalnya ini kalau di total harusnya 800.000. Nah, kalau udah benar ya udah benar. Jadi
Kalau hitung manual yang mau hitung yang poin A, B ya juga sama. Di ini saya hapus dulu. Mmm, oke. Nah, ini kalau misalnya kita mau hitung yang A, B, berarti untuk harga faktur yang A, B kita lihat, oh ini 1.225.000, ya udah tulis aja. Yang AB-nya 1.225.000. Kita perkan dengan total harga faktur semuanya. Jadi total harga fakturnya 3.500.000. Ya udah perkan dengan 3.500.000. Terus nanti dikaliin sama ini biaya angkutnya. Jadi biaya angkutnya itu sekitar tadi sama 800.000, ya udah kalikan aja dengan 800.000. Nah, ini kalau kalian hitung pakai kalkulator harusnya hasilnya segini. Jadi kalau ada yang beda hasilnya nanti infokan ke saya di Google Classroom atau di WA Group juga boleh. Di WA Group aja. Lebih mudah saya ngeceknya. Terus untuk yang AC juga sama. Yang Aceh berarti cara hitungnya kita pakai, oh sorry. Nah, yang Aceh berarti kita pakai angka yang Aceh. Harga faktur yang Aceh 525.000. 525.000. 525.000. Nanti bagikan aja dengan total semuanya. Total semuanya itu 3.500.000. 3.500.000. Lalu nanti kalikan dengan tadi total biaya angkut kita 800.000. Nah, jadi intinya gitu aja sih. Berapa nilai dari bahan bakunya, perkan total semuanya, kalikan dengan biaya angkut. Dah gitu-gitu aja. Hasil kali ini per total semuanya kali 800.000, itu harusnya sama dengan 120.000 ya. Jadi dicek ini benar nggak nih? Ini saya kasih kuning-kuning aja. Jadi kalian tugasnya cek hasil dari perhitungan manual kalian, itu sama nggak hasilnya dengan nih. Kalau ada beda ntar di komen aja. Nah, sama untuk cari harga pokok bahan baku di sini ya udah kita tambahkan juga. Em, harga fakturnya tadi yang udah sebenarnya ini harga fakturnya udah total semuanya, makanya kita nggak perlu dikali-kali lagi dengan kuantitas. Kita tambahkan sama nilai apa biaya angkut atau ongkirnya. Ya udah hasilnya segini. Nah, kalau dijumlahkan ini masing-masing ya. Jadi ini tambah ini tambah ini. Nah, kalau kita totalkan ini semuanya tiga-tiganya hasilnya harusnya 4.300.000 sama dengan total ini. Kalau saya tambahkan ini dengan ini. 3.500.000 kalau tambah 800 juga harusnya hasilnya 4.300.000. Itu untuk materi yang ini apa yang alokasi untuk biaya angkut. Nah, selain dari biaya angkut bisa dialokasikan, saya balik lagi ke grafik yang awal ini ya. Jadi selain dari biaya angkut bisa dialokasikan ke harga pokok, biaya angkut juga bisa dialokasikan ke BOP dan biaya periodik. Nah, kalau dialokasikan ke BOP ya akan dibahas lebih dalam lagi di bab khusus nanti BOP. Kita jurnalnya seperti ini. Jadi ketika transaksinya terjadi, kita catatnya BOP sesungguhnya pada kas. Jadi kita nggak tulis biaya angkut segala macam, enggak. Kita cuma tulis oke BOP sesungguhnya pada kas. Nah, nanti kalau udah kita mau membebankan, kita masukkan dalam barang dalam proses dan biaya overhead pabrik dibebankan. Nah, ini jadi kita nanti pakai BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan. Jadi untuk bab-bab ke depan biasakan diri Anda mendengar kata BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan. Kalau sekarang baru jurnal saja, cuma untuk bab-bab selanjutnya nanti kita perlu hitung-hitungan. Jadi ini kenalan dulu dengan BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan. Nah, selain dari biaya angkut bisa digolongkan dengan ini sebagai biaya overhead, terakhir biaya angkut digolongkan sebagai biaya periodik. Jadi kalau biaya periodik paling gampang, jadi tinggal tulis aja biaya angkut pada kas. Jadi jurnalnya satu aja. Kalau kalian perhatikan ya, yang atas tadi kalau kita alokasikan ke harga pokok, jurnalnya perlu dua, saat terjadi dan saat dibebankan. Sama juga waktu misalnya kita masukkan alokasikan ke BOP. Perlu dua juga, saat akui, saat terjadi dan juga saat dibebankan, tapi kalau untuk biaya periodik nggak ada. Dia langsung dibebankan aja, dicatat seperti ini saja. Jadi nanti di laporan laba rugi dia akan muncul paling bawah dekat dengan biaya administrasi, biaya perkantoran, biaya apalagi kemarin ya, biaya marketing. Itu
terus nanti tambah lagi dengan biaya angkut kalau misalnya dia digolongkan sebagai biaya periodik. Jadi ada 3 pilihan, di mana kalian mau menentukan biaya ongkir. Jadi ibaratnya ginilah, kalian nih buka all shop ya, yang, jualan pakaian misalnya. Nah, kalian kan hanya supplier nih, maksudnya bukan supplier, kalian reseller. Jadi kalian pesan baju beli baju dengan orang lain terus kalian jual kembali. Nah, ketika kalian pesan dengan supplier kalian, itu pasti ada biaya ongkirnya. Nah, anggaplah biaya ongkirnya itu 30.000, anggaplah 30.000 ya. Nah, kalian dihadapkan pada 3 pilihan, 30.000-nya ini kalian mau alokasikan ke harga baju kalian, itu berarti kita alokasikan ke harga pokok. Atau 30.000-nya ini kalian bebankan ke diri kalian sendiri, tapi kalian masukkan ke bagian BOP, biaya overhead pabrik. Kebetulan nih kalian reseller, jadi harusnya nggak ada BOP sih, cuma ya sejenisnya itulah. Jadi kalian bebankan ke diri kalian sendiri. Atau yang ketiga, bebankan juga ke diri kalian tapi digolongkan sebagai biaya periodik. Biaya periodik itu kemarin adalah biaya yang di luar pabrik. Jadi kalau ini dua-duanya bebankan ke diri kita, apa namanya, cuma yang ini digolongkan sebagai biaya pabrik, ini digolongkan sebagai biaya di luar pabrik. Yang ini juga bebankan ke, apa namanya, kita, cuma lebih ke nanti akan dikembalikan sama konsumen, karena kita bebankan di produk tersebut. Jadi ketika produknya terjual, ya udah, berarti, ibaratnya konsumenlah sebenarnya yang bayar biaya ongkir, karena kita tetapkan di harga pokok produk kita. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau saya ngomongnya kecepatan nanti dilambatin aja ya di YouTube. Kan ada tuh pengaturan speed-nya karena, mmm, sering di komen katanya saya ngomongnya terlalu cepat. Nah, untuk ini sistem periodik dan perpetual nanti, dibahas di video yang lain lagi. Sebenarnya ini harusnya kalian sudah bisa karena udah dipelajari di pengantar akuntansi 2. Ya udah yang ini saya akhiri sampai di sini dulu untuk yang, bagian alokasi biaya angkut.